Terus dari abad keempat itu Ditanya, Kaisar Roma dia jadiin Katolik ini agama negara. Jadi masuklah segala macam orang ke dalam gereja. Mereka akhirnya jadi menguasai gereja, itu bawa doktrin-doktrin dari luar. Jadi kayak gereja itu benar, jadi lama-lama tuh jalannya jadi melenceng gitu loh. Karena yang dipraktekkan itu umumnya ajaran dari agama-agama pagan. Agama pagan itu agama yang di luar kekristenan. Nah, يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kamu muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana baku hantamnya orang-orang Protestan versus Katolik, ya, Kristen Protestan dengan Kristen Katolik. Dan ini lucu nih, seru nih kamu muslimin. Baik kamu muslimin, demikian videonya. gas jalan dengan Alkitab itu pasti Tuhan, dari lawannya Tuhan itu. Tujuannya mau mengacau, mau menipu, Tuhan tuh mau bilang begini. menyesatkan. Tuhan tuh bilang begini. Nanti kalau ada orang sakit, kalau orang itu dekat kamu atau bahkan menyentuh kamu, dia langsung sembuh. Dia berada di dekatku atau menyentuh tubuhku, dia akan sembuh. Itu yang ngomong Tuhan itu ke aku. Berarti Advent itu, Kanita, Ya, di luar kekristenan maksudmu Advent itu? Advent dalam Kristenan itu kalau yang benar kan pasti kita cek segala sesuatu melalui Alkitab. Nah, kalau ada misalnya ajaran-ajaran baru itu yang keluar dari Alkitab, itu bisa kita katakan bahwa itu sesat. Kayak contohnya Advent, pendirinya itu kan Ellen G. White, itu kayak nabiah dalam Advent. Jadi dia suka bilang, oh aku terima wahyu ini itu. Dia bikin aturan baru tuh dalam gerejanya. Jadi Advent itu kan jadi ngaco. Kan ada yang sampai nggak terima Rasul Paulus, terus juga masih berlakunya cuma perjanjian lama doang, apaan kayak gitu ya. Iya. Ada Kristen kayak gitu. Gak percaya kelahiran Yesus kan gitu kan? Tanggal. Iya. Nih contoh nih, dalam Nggak Katolik percaya. juga banyak yang seperti Gak itu. percaya apa lagi? Apa itu Paskah? Gak percaya Paskah gitu ya kalau Advent itu ya? Iya, itu ngaco-ngaco begitu mau udah. Jangan ngelawan Tuhanmu, nanti kamu ngantuk langsung namun. Dengan ngelawan. Serius. Jangan. Bang Evolugia ini, kalau Bang Evolugia ini Kristen dari Langsung ngantuk kamu. Evolugia. Bang Evolugia, dibuka mute-nya Bang Evolugia. Kenapa, Pak? Kenapa? Ya, dari Protestan apa Katolik? Saya Protestan, Pak. Karismatik ya? Bukan, Pak. Oh, dari mana? Saya Calvinis, Pak. Oh, Calvinis. Calvinis itu kayak apa sih, Kanita? Harusnya Kali reform. sama Beneran kamu Evolugia? saya gereja GKI. Bang Oh, Evolugia. GKY. Ya, kalau menurut saya nggak terlalu. Ya, Bang Evolugia. gereja Calvinis. Bang Evolugia. Ya. Jangan Bang ngelawan Evolugia. Tuhanmu ya. Bang Ini Evolugia. dipanggil kan? Tuhan ini. Iya, jangan ngelawan Tuhanmu ya. Nanti kamu langsung ngantuk kamu nanti. Ini kayak Ya, Kanita. contohnya nih ya, Pak
Pak Arif ya, kalau mau tahu nih, saya ada buku Katolik. Dalam Katolik juga banyak yang ngawur-ngawur kayak gitu nih. Putriku, hari ini Tuhan berkata kepadaku, putriku, kenikmatan dan sukacitaku, tidak ada suatu pun yang akan menghentikan aku memberikan rahmat kepadamu. Kepapaanmu tidak akan menghalangi kerahimanku. Ini semua kata-kata sesat ini. Ini bukunya nih, buku harian Santa Faustina. Diangkat sebagai santa loh, padahal isinya ini sesat semua. Jadi nggak. Berarti nggak, itu di luar kalau nggak ayat. sesuai dengan Alkitab itu cara kita orang Kristen yang benar itu mempertahankan diri dari ajaran sesat gitu ya. Kalau nggak sesuai dengan Alkitab, udahlah kita jauhi aja ajaran seperti itu. Oh, berarti itu di luar Alkitab, di luar Bible. Iya. Loh, terus kok dipakai? Katolik yang mana itu? Padahal Katolik itu ya kan berdirinya itu lebih awal dari Protestan kan gitu kan? Enggak, gimana sih? Kan Katolik itu baru ada sejak abad keempat. Iya, abad Jadi- keempat. Abad keempat Gereja- itu kan Katolik kan merupakan gereja yang kemudian ada pengkanunan kan berasal dari Katolik Kak Kanita. Jadi di gereja itu mula-mula ya masih ikut ajaran Yesus dan para rasul. Nah, terus tapi gerejanya ini menderita nih, banyak dianiaya. Jadi yang mau jadi orang Kristen hanya terbatas, orang yang benar-benar beriman aja yang mau jadi Kristen. Kalau siapa yang mau dianiaya gitu kan? Bentar Kalau dulu, memang bentar sudah- dulu, bentar Kamu- dulu. Berarti Kanita- Kanita nggak percaya Tritunggal, buatan manusia gitu maksudnya. Wah, Pak Arif nih jauh banget dari pengertian. Tak dulu, saya jangan dipotong. Saya orang Tritunggal. Bu Nita orang beriman bukan? Terus dari abad keempat itu Ditanya- Kaisar Roma dia jadiin Katolik ini agama negara. Jadi masuklah segala macam orang ke dalam gereja. Mereka akhirnya jadi menguasai gereja, itu bawa doktrin-doktrin dari luar. Jadi kayak gereja itu benar, jadi lama-lama tuh jalannya jadi melenceng gitu loh. Karena yang dipraktekkan itu umumnya ajaran dari agama-agama pagan. Agama pagan itu agama yang di luar kekristenan. Nah, terus mengeluarkan doktrin baru sampai puncaknya itu sampai Tuhan menggerakkan Martin Luther tuh bikin reformasi gitu. Makanya kan semboyannya apa? Semboyan reformasi kembali kepada ajaran mula-mula kan, Alkitab saja itu. Makanya buat saya kalau seseorang itu mau, atau kalau saya pilih gereja yang benar itu kalau pedomannya itu Alkitab saja, nggak pakai tambahan plus tradisi, itu udah pasti sesat kalau buat saya. Tambahan ajaran nabi baru sesat buat saya. Tambahan ajaran nabi Luga itu udah pasti sesat, itu udah ngawur semua. Karena itu Alkitab itu Tuhan udah berikan, itu udah cukup kan, ada di Ibrani. Pada zaman mana ya Alkitab sih? Zaman berubah, kita berubah. Lihat aja zamannya perjanjian lama ya Setelah pada zamannya zaman perjanjian dahulu lama. Allah berulang kali dan dalam berbagai setelah cara zamannya berbicara kepada Yesus nenek moyang itu kita dengan dinamakan perantaraan perjanjian nabi-nabi. baru. Nah, nabi-nabi itu kan bicara mengenai nabi-nabi perjanjian lama. Terus sampai terakhir itu si Yohanes Pembaptis. Nah, ayat kedua, maka pada zaman terakhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Lalu dengan nabi-nabi ini Allah berbicara dengan perantaraan anaknya. Sudah, gak ada lagi yang lain. Udah titik. Gak boleh ada segala macam nabi lah ngomong terima wahyu baru. Itu bukan dari Tuhan. Terus Bang Evlogia ini, Bang Evlogia, Iya. ini pemahaman apa? Reform juga. Sama.
Saya reform, termasuk reform juga, reform benar Pak. Ajaran reform benar kok. Oh, gitu ya. Tapi Kanita Protestan, Pak Kanita. Protestan Ya, denomnya reform, atau Protestan. Calvinis juga sama reform. Protestan itu kan Martin Luther. Ya, Ini Junaidi ini minta naik Kristen apa Islam Junaidi ini? Junaidi Protestan apa Katolik? Iya, Protestan apa Katolik? Iya, selamat malam. Ya lanjut dulu. Iya, Protestan apa Katolik? Saya tanya dulu, Bang. Saya Islam. Ya kalau Islam jangan ikut campur dulu, Bang. Ini tentang kekristenan dulu. Bagaimana? Ya silakan Bang Evlogia dulu ya, Bang Evlogia. Begini Mbak, tentang ajaran Kristen, Luther itu adalah pelopor pendiri agama Kristen Protestan. Dia pelopornya. Karena pada waktu itu dia melihat Katolik itu sudah menjurus ke pengajarannya sesat. Tidak berdasarkan Alkitab lagi, ada ditambah-tambah dengan tradisi-tradisi buatan manusia itu sendiri, bahkan menjurus ke sesatan yang tidak ada diajarkan dalam Alkitab, seperti halnya berdoa kepada Maria, ya, terus lagi purgatori itu adalah tempat penantian setelah manusia mati sebelum ke surga, tempat penantian. Nanti di situ manusia akan dimasukkan ke dalam api penyucian. Nah di situ disucikan kembali, jadi disucikan melalui api penyucian, itu baru bisa ke surga. Sedangkan tidak pernah diajarkan di dalam Alkitab tentang api penyucian. Kalau memang ada api penyucian, berarti telah menghina pengorbanan Tuhan Yesus. Kenapa? Jadi kalau penyucian itu ada, berarti pengorbanan Tuhan Yesus itu tidak sempurna, Pak. Ya, tidak sempurna. Harus ada syarat-syarat yang lain lagi. Sedangkan Yesus mati sekali untuk selama-lamanya. Ya, tidak ada syarat lain lagi untuk keselamatan manusia. Hanya percaya kepada Dia. Begitu, Pak. Percaya kepada Dia sebagai apa, Bang Evlogia? Sebagai Coba Tuhan diperjelas. dan Juru Selamat. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti Yesus itu Iya. Tuhan pencipta. Iya, Dia pencipta juga. Di mana datanya, Pak Evlogia? Kejadian pasal 1 ayat 26. Marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Nah di situ kita itu disebutkan, kita itu kan artinya kan lebih dari satu, Pak. Tidak mungkin kalau kita itu nggak mungkin satu orang, Pak. Kalau satu orang kan bukan kita, namanya aku. Pada mulanya di mana Kejadian berapa itu? Pak, Kejadian pasal 1 ayat 26. Jangan, ayat 1 dulu. Pada mulanya Elohim Pada mulanya menciptakan- ada firman itu bersama-sama dengan Bukan, ada itu kan firman, Yohanes. Allah. Itu kan Yohanes. Coba di Kejadian itu apa ada Yesus di situ? Roh Yang Allah menciptakan melayang-layang. Pada Yang mulanya menciptakan roh langit Allah dan bumi itu apa ada melayang-layang Yesus gitu. di situ? Apa ada nama Yesus di situ? Pada mulanya Ada, Elohim Pak. menciptakan langit dan Ada. bumi. Di mana ada Yesus di situ? Ada. Di situ kata roh Allah itu kan bahasa aslinya Elohim, Pak. Iya, Elohim itu Elohim. bentuknya jamak, Pak. Hmm.
Tapi jamaknya kan plural majesty kan di situ kan, jamak keagungan. Bukan perulang majesty, memang jamak, bukan perulang majesty, memang jamak. Berarti ada dua oknum yang menciptakan langit dan bumi ini. Tiga oknum, bahkan tiga, Pak. Ada Roh Oh, Kudus. tiga. Kanita ada tiga yang menciptakan langit dan bumi ini. Ada tiga, ada Roh Kudus juga. Allah yang Esa, Allah yang terdiri dari tiga pribadi, tiga roh, satu roh, tiga pribadi. Ada tiga berarti ya. Ya, Ya, tiga pribadi dan satu kesatuan, Pak. Makanya disebut Tritunggal, Pak. Tuhannya Pak Alfologia berarti ada tiga. Itu maksudnya. Tiga pribadi, menciptakan. Allahnya tiga pribadi, Pak. Iya, Tiga pribadi. tiga. Tiga pribadi Allahnya itu satu. semuanya menciptakan langit dan bumi gitu semuanya. Iya, mereka bekerja sama, Pak. Tidak pernah lepas dari satu. Tidak pernah lepas antara satunya nggak pernah lepas, Pak. Oh, kerjasama. Berarti dalam penciptaan langit dan bumi itu ada kerjasama antara Bapak, Firman, dan Roh Kudus gitu maksudnya. Iya, tidak pernah lepas. Saya bilang tidak pernah lepas. Jadi mereka satu kehendak, satu visi, satu misi. Yang menciptakan itu Bapak apa Elohim? Lanjut Kang Dito. Saya masih mau beli rokok Kang Dito. Ya, aku masih Mereka bekerja sama. dulu baru nyampe, jadi HP-nya mati. Lanjut aja Pak. Pak Evlogia, selamat malam. Malam Pak Bro. Bekerja sama, Pak. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Iban Kudet. Makanya Yesus selalu mengatakan, ada ayat mengatakan, walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba yang bahkan sama dengan manusia. Nah, makanya gitu, Pak, dia itu Allah, dia mengosongkan dirinya, Pak. Ya. Jadi Pak Evlogia meyakini Tuhannya manusia. Jadi manusia. Dia menjadi manusia. Kalau dia tidak menjadi manusia, dia tidak bisa menyelamatkan manusia itu sendiri, Pak. Ya udah, berarti jawabannya iya. Tuhannya Pak Evlogia jadi Ya. manusia. Jadi Tuhannya Pak Evlogia manusia. Dia menambahkan tubuh. Iya kan manusia toh. Manusia mengambil manusia. Ya, jadi Tuhannya Pak Evlogia manusia. Ya, dia manusia juga Allah juga. Dia Loh, kan sudah jadi manusia toh Pak. Gimana sih? Iya, betul, dia jadi manusia, betul, Pak. Nah, Tapi jadi Tuhan juga manusia. rohnya ilahi, Pak. Rohnya itu Iya. roh. Jadi Rohnya roh enggak, ilahi. saya nggak bicara roh. Jadi yang saya tanya, saya mau konfirmasi, Tuhannya Pak Evlogia ini jadi manusia dan manusia, betul? Betul. Ya udah. Betul. Jadi Bapak kalau pas lihat yang Tuhan jadi manusia itu siapa Pak? Siapa Pak? Namanya siapa Pak? Namanya Yesus. Oh, Yesus itu Tuhan manusia. Itu Tuhannya Bapak manusia. Ya, betul. Betul. Lu kok ketawa sendiri sih Bapak, ini gimana sih Pak? Ya gitu loh. Betul, Pak. Betul, Pak. Betul. Ya udah. Ini Bu Nita gimana, mau diapain? Bu Nita. ya Yesus itu kan sebelum dia datang ke dalam dunia itu dia kan bersama-sama dengan Allah Bapa. Dia satu-satunya Allah anak yang diperanakan. Jadi gelarnya adalah Logos atau Firman ya. Lalu ada Allah Bapa, Logos dan Roh Kudus. Itu ketiganya Allah Tritunggal yang keberadaannya itu sama satu derajat. Nah, ketika datang ke dalam dunia mengambil bentuk manusia, Kok ada satu Yesus derajat? itu ya menjadi sama seperti manusia.
Iya. Dia menyembunyikan keilahiannya. Ya, saya barusan dengar Ibu ngomong 1 derajat. 1 derajat itu dingin loh, Bu. Kan Bener maksudnya ya? satu esensi lah gitu yang benernya. Oh, kirain derajat Celcius atau Fahrenheit. Udah. Gimana Pak M? Jadi Pak M Logia udah jujur Tuhannya manusia ya Pak ya? Iya betul. Gitu. Kenapa? Nah ini Bu Rita kok nggak sama rupanya? Sama, cuman Pak Evologia menjelaskan beda. Tukang Dito pertanyaannya itu kayak mau jebak. Enggak, loh kok menjebak gitu. Saya kan cuma mengulang. Jadi sekarang Tuhannya Bu Nita sama Tuhannya Pak Evlogia sama, yaitu manusia, betul? Kan saya bilang Yesus itu kan ketika dia mau disalib kan dia bilang, Bapak permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum Nah, apa itu yang Bapak siapa Bu? Yang Bapak siapa? itu artinya apa? Nah, ketika Yesus kembali ke dunia, Yesus di dunia itu kan dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, Efesus 2. Nah, ketika dia mati disalib, terus dia selesai melaksanakan tugas yang Bapa berikan, dia naik ke surga, itu dia memperoleh kemuliaannya kembali, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, berarti Naturnya ada sama. yang Allah itu Bapak apa Yesus Bu? Dua pribadi itu. Ya, Kalau bicara mengenai Allah itu nggak bisa cuma Allah Bapa doang, harus bicara mengenai Yesus dan Roh Kudus juga. Mana ini? Kok saya jadi yang pusing? Nggak usah pusing Kak Dito. Karena itu bukannya iman Bapak, Pak. Kalau Bapak ya, karena iman Bapak lain. Nah, sekarang saya mau tanya, Pak. Di dalam Al-Quran ada yang mengatakan Pak kepada Muhammad sama Pak kepada Allah. Bagaimana? Sekarang yang mana yang lebih tinggi, Pak? Oke, saya jawab. Nabi Muhammad itu utusan sama kayak Yesus, tapi dia bukan Tuhan, Mbak. Beliau hanya Nabi dan Rasul, bukan Tuhan. Kalau yang Tuhan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tanya, Pak, di dalam Al-Quran, boleh nggak Islam bohong? Bohong tentang Di dalam Al-Quran, ada nggak di dalam Al-Quran menyatakan boleh berbohong? Oh, nggak boleh. Nah, kenapa Muhammad mengatakan boleh berbohong dalam 3 hal? Coba tunjukkan di mana di Al-Quran Nabi Muhammad bohong. Di hadis, tentunya di hadis. Oh, di hadis. Ini bicara hadis sama Al-Quran, Pak, yang betul. Ya. Nah, makanya begini, Pak. Gimana? Al-Quran kan hadis itu kan adalah penyampaian Muhammad, kata-kata Muhammad. Sedangkan Al-Quran ada kata-kata Allah. Sekarang kata-kata Allah lebih tinggi apa kata-kata Muhammad lebih tinggi? Maksudnya gimana, Pak? Nggak jelas. Ulang. Kalau hadis kita ajaran Muhammad, kata-kata yang disampaikan oleh Muhammad, hadis. Betul nggak? Hadis itu perkataan Nabi Muhammad, ya betul. Terus? Betul. Terus? Al-Quran kata-kata Allah. Betul. Allah bukan Allah. Allah. Kenapa, Oke. Pak? Sekarang kalau Muhammad itu diperintahkan oleh Allah menjalankan Al-Quran, kenapa dia mengajarkan yang lain? Maksudnya dia mengajarkan yang lain gimana? Kan Al-Quran kan diberikan kepada Nabi Muhammad, Pak.
Sekarang Al-Quran mengajarkan tidak berbohong. Sedangkan dalam hadis dia mengajarkan boleh berbohong. Apakah tidak bertentangan itu, Pak? Oke, tunjukkan datanya di mana. Oke, saya tunjukkan nanti. Ya, boleh. Ya. Nah, saya cari dulu ya. Saya buka dulu. Buka dulu, Pak. Habis ini saya gantian nanya ya Bu Nita ya. Ya boleh. Ya, buka dulu komputer. Buka dulu komputernya. Sekarang apa ini? Tunggu apa? Ayat yang mengatakan boleh Bapak ayat Evokian. yang mengatakan boleh berbohong dalam 3 hal ajaran Muhammad. Bapak kelihatannya suka nonton Netflix ya Pak? Bapak suka nonton Netflix Pak ya? Pak Ed? Nah, bukan hanya Edi, banyak yang menyatakan kok. Bukan hanya Edi. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Kulsum binti Uqbah, HR Muslim nomor 2605, Nabi bersabda bahwa tidak dianggap berdusta dalam 3 hal, 3 keadaan. Nah, untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih. Nah, ini dikatakan bagaimana tidak mendusta. Ini sudah salah, ini tidak dikatakan tidak berdusta. Ini jelas berdusta nih, Mbak. Misalnya ya, Sepertinya Evlogia lebih membutuhkan oksigen daripada jika ada dua Diam orang aja dulu. bertengkar, jika Chris, ada jangan dua gerito, orang Chris. bertengkar, jika ada 2 orang Santai bertengkar, lah Chris. Waduh, kau nggak menghormati seseorang boleh topologi ya kau. menyampaikan perkataan baik. Misalnya, dia sebenarnya memujimu untuk meredakan pertikaian. Ini bukan kebohongan. Oke, dengarkan pribadi. saya jawab. Nah, bagaimana tidak berbohong? Ya udah, dengerin Kalau dong. memang untuk kebaikan diceritakan kok sebenarnya. Tidak perlu berkata yang muluk-muluk. Bapak ini mau nanya atau mau nuduh nih? Tidak boleh mengatakan yang muluk-muluk demi untuk kebaikan, nggak boleh. Bapak ini mau Boleh, nanya Pak. atau mau nuduh? Nah, misalnya kamu Ini sedang Bapak tadi berpacaran nanya, dengan orang lain demi Kok malah nyerocos kemana-mana? Tadi katanya bertanya ya. Ya Bu Nita ya. Tadi kan bertanya. Kenapa jadi nyerocos begini? Oke, saya tanggapin. Coba dibaca pelan-pelan ulang. Ya. Baca pelan-pelan hadis itu. Kalau kalian tidak mencari celah untuk menjadikan ini tendensi klaim bahwa Nabi Muhammad mengajarkan dusta. Padahal di situ tentang dusta yang tidak akan berdosa. Dusta yang tidak dihitung dosa. Dusta yang tidak dihitung dosa. Pelan-pelan saya ulangi lagi. Saya nggak tahu nih. Pola pikirnya saudara-saudara. Kalau dalam Kristen ya, Kang Dito, sama Ya, sebentar Bu. Saya nggak ada dusta yang bukan dusta. Kalau semua dusta ya dusta Bentar. gitu loh. Bahkan Bentar.
Ya, sabar, jangan dipotong dulu, jangan dipotong dulu. Aja beda sudut tanda pandang. Kalau misalnya Sabar dulu dong. Ini tadi kan lagi bertanya nih Pak Evlogianya. Saya menjawab, kenapa Bu Nita motong? Enggak. Gini dulu. Ini kan satu tema nih, pertanyaan dari Pak Evlogia. Awalnya dia bertanya tuh, tapi kemudian nyerocos, ngeklaim. Ini yang tidak diperkenankan dalam diskusi. Itu namanya Pak Evlogia lagi bertakia Korintus. Seolah-olah bertanya tapi mau menggerus. Itu nggak boleh Pak Evlogia. Saya pun bisa orang Islam. Nggak seperti itu saudara. Bapak ya, nggak seperti itu ya. Kembali lagi, saya gantian sekarang yang bertanya. Kenapa ajaran Yesus dengan ajaran Paulus itu berbeda? Silakan. sama, nggak ada bedanya. Karena Paulus itu rasulnya Yesus Kristus kan, bosnya itu Yesus Kristus, Rasul Paulus. Oke, saya ulangi lagi pertanyaan saya, Bu. Kenapa ajaran Yesus dengan ajaran Paulus ini berbeda? Otomatis yang kita bicarakan adalah perbedaan. Apakah Anda mengetahui perbedaannya atau enggak? Tidak ada, sama. Oke, menurut Ibu Nita sama. Menurut Pak Evlogia, ajaran Yesus sama ajaran Paulus sama atau beda? Pak Evlogia, waduh nggak bisa mencet mic ini, kasihan. Siapa yang nge-mute ya gitu? Tidak bertentangan, Mbak. Saya dan Paulus. Orang kita bilang sama, gimana sih Kang Dito? Iya, kan Anda berdua kan bilang sama, nggak ada bedanya. Pertanyaan saya kan tentang beda. Berdua kan tidak mengetahui perbedaannya. Di mata Kang Beda, Dito nanti dulu, beda, tapi kita orang Kristen, kita kan tahu, kita yang beriman. Ya. Maka kita referensi di dalam Bible ajaran. Satu titik iota pun tidak akan dibatalkan sampai langit dan bumi lenyap. Nah, perbedaannya dengan ajaran Paulus, Paulus mengatakan di Filipi pasal 3 dari nomor 5 sampai nomor 8. Di nomor 8 Itu di mana ya? Di mana? Filipi pasal 3 nomor 5 sampai nomor 8. Paulus mengatakan hukum Taurat yang pernah dia jalankan tanpa cacat celah dianggap sampah hanya supaya dia memperoleh pengurapan. Tuh, silakan. Iya, saya jawab ya. Nah, maksudnya Yesus itu hukum Taurat itu masih berlaku, itu hukum Taurat itu kan mencakup 1 sampai 10 hukum Taurat kan, yang jangan ada Allah lain di hadapanmu, di hadapanku, kasih Allah dengan segenap hati, hormati hari Sabat, bla bla bla, terus sampai di bawah jangan mengingini milik orang lain ya. Itu kan diberikan kepada Musa dulu kan. Nah, itu memang masih berlaku sampai dunia ini kiamat nanti. Tapi berbeda kalau buat orang yang percaya itu, kita melakukan hukum Taurat itu untuk karena orang percaya itu sudah diselamatkan Tuhan, ketidakmampuan dia untuk melakukan hukum Taurat dengan sempurna seumur hidupnya itu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah, kita sekarang melakukan hukum Taurat itu untuk berterima kasih kepada Tuhan, untuk menunjukkan ketaatan, bukan untuk keselamatan. Nah, tapi kalau buat orang yang tidak percaya, itu mereka melakukan hukum Taurat itu supaya selamat gitu loh. Nah, ngerti ada dua jenis
orang di dunia ini sehubungan dengan hukum Taurat ya. Yang satu dia melakukan hukum Taurat itu dengan tujuan supaya selamat, dan yang kedua karena sudah diselamatkan dari ketidakmampuan untuk melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Karena syarat Tuhan kan kalau kamu mau selamat berdasarkan ikut hukum Taurat, itu syaratnya harus benar seumur hidupmu tanpa salah, nilainya 100 terus. Nah, kalau itu diberlakukan, tidak ada satupun manusia yang bisa selamat. Nah, jadi ada jenis golongan orang kedua, kalau dia percaya kepada penebusan Yesus Kristus, tahu bahwa Tuhan itu sudah Tuhan yang tidak berdosa, yang tidak pernah melanggar hukum Taurat, yang sempurna selama hidupnya di dalam dunia itu dia melakukan hukum Taurat dengan betul, ya. Nah, dia mati di atas kayu salib menggantikan saya, dia tebus ketidakmampuan saya untuk menjalankan hukum Taurat. Jadi sekarang setelah Tuhan itu membebaskan saya dari keharusan melakukan hukum Taurat dengan sempurna, saya tetap harus melakukan hukum Taurat sampai saya mati, tapi tujuannya itu beda. Sudah bukan untuk keselamatan lagi, tapi untuk memuliakan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk menunjukkan ketaatan kepada Tuhan, untuk bersyukur kepada Dia atas keselamatan yang Dia berikan kepada kami. Tapi kalau golongan yang lain, kalau tetap nanti semua umat manusia itu akan dihakimi berdasarkan 10 hukum Taurat. Hukum mana yang dilanggar? Nanti di akhir zaman, ya. Semua perbuatan manusia itu dihakimi menurut 10 hukum Taurat, yang mana yang dilanggar, dan satupun manusia itu tidak ada yang bisa lolos. Oh, Ibu kenapa jadi khotbah? Kok tidak menjawab? Aku nggak khotbah, itu jauh dari khotbah. Aku ngomong masih belepotan itu, Pak. Kok nggak jawab gitu maksudnya? Aku jawab, masa nggak ngerti? Bu Rita, Ibu itu mengatakan yang sebenarnya, Pak. Ibu itu mengatakan yang sebenarnya yang terjadi, Pak. Saya hanya menambahkan sedikit, Pak. Berdua masih ingat nggak pertanyaan saya, Pak? Apa pertanyaan saya tadi? Pertanyaan saya kemudian. Menambahkan sedikit, Pak. Sabar dulu. Anda tadi mengatakan pertanyaan saya tadi Anda berdua tolak. Kemudian saya buktikan dengan dalil, kok malah jadi berkhotbah. Ini kalau misalnya mau jawab, Matius 5 nomor 8. Itu sudah jawabannya, Pak. Itu sudah jawabannya, Pak. Itu sudah jawaban yang benar itu, Pak. Ya, itu sudah merupakan jawaban yang benar itu, Pak. Terserah Bapak mau percaya atau enggak, itu urusan Bapak, Pak, bukan urusan kami, Pak. Suaranya hilang, Kang Dito. Ya, kita ngomongnya gantian. Saya membawakan dalil bahwa perbedaan ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Tidak berbeda. Paulus itu meneruskan. Jangan di bawah. Nggak mau gantian, nanti naik lagi setelah saya selesai. Mohon maaf ya Bapak ya. Supaya poinnya. Gini, aku ngerti kenapa Kang Dito masih bingung. Nah, ini kan di Filipi 3 ya, kan dibilang kan, ini nih, mulai dari ayat 5 ya, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tapi apa yang dulu kuanggap merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi gini, Paulus kan sudah orang yang percaya. Di Kisah Rasul 9, dan itu titik tolaknya perubahan hati Paulus ya, dari dia yang jahat mau membunuh. Nah, Tuhan pertobatkan dia di Kisah Rasul 9. Nah, Paulus menjadi orang percaya itu dalam Paulus sudah diampuni semua dosa dengan kesalahannya. Nah, sekarang Paulus itu apa? Sama seperti semua orang Kristen lainnya. Jadi dia melakukan hukum Taurat tujuannya bukan untuk selamat, tetapi seperti yang tadi saya katakan, untuk memuliakan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk berterima kasih kepada Tuhan. Karena itu di Filipi 3 dia katakan, jadi dulu dia itu bangga sebagai orang Yahudi. Orang Yahudi itu sangat memelihara hukum Taurat sampai mendetail. Mereka pikir mereka itu bisa
memenuhi semua hukum Taurat, padahal di mata Tuhan tuh nggak bisa, itu salah, Ya, pemahaman boleh salah dan ganti sesat. ya. Jadinya Paulus bilang aku udah buang tuh semua karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya, makanya tuh dia buang. Ya, sabar, boleh gantian? Boleh. Saya bukan bingung, Bu. Justru saya di sini membawakan dalil. Kita sedang berdialog, kita sedang berdiskusi. Bukan saya tidak mengerti, justru saya memberikan dalil kepada Anda berdua. Ada dalil nih, yang satu mengatakan hukum Taurat itu sampai langit dan bumi itu lenyap. Yang satunya bilang dijadikan sampah. Sama atau beda? Itu poinnya, Ibu. Bukan saya minta untuk tidak dikhotbahi, bukan. Itu, Bu. Yang satunya sampai bumi, langit dan bumi itu lenyap, yang satunya dijadikan sampah, gitu loh. Beda atau sama? Taurat itu kan mencakup ini ya, kalau zaman dulu, zaman Paulus dulu itu kebanggaan bahwa mereka orang Israel itu mereka bangga karena mereka menganggap dirinya itu bangsa pilihan Allah, itu dalam tanda petik mencakup dalam hukum Taurat. Makanya Paulus bilang, dulu tuh aku bangga akan hal ini, bahwa dia disunat pada hari ke-8. Itu kalau perjanjian lama itu sakramen Tuhan berikan dua, satu sunat, satu perjamuan Paskah. Nah, jadi Paulus tuh melakukan hal itu. Nah, sekarang setelah dia tahu keselamatan hanya datang melalui iman melalui Yesus Kristus, bahwa bahwa dia tidak akan mampu melakukan semua tuntutan hukum Taurat dengan sempurna, dan jalan satu-satunya itu hanya datang kepada Yesus, minta percaya, minta pengampunan, ya. Nah, Bu Nita, yang kepercayaan lamanya dia buang dong. Contohnya disunat, dia udah nggak bangga lagi akan hal itu gitu loh, karena dia tahu itu tidak menyelamatkan gitu. Iya, tapi poin kita diskusi bukan itu. Ibu kenapa berusaha menjelaskan? Ini kan kita lagi dialog nih. Saya bawakan dua dalil. Menurut Ibu dalil itu berbeda atau sama? Menurut Yesus, hukum Taurat itu di Matius 5:18, hukum Taurat itu sampai langit dan bumi itu lenyap. Jadi sampai hari kiamat masa berlakunya. Kata Yesus. Nah, kata Paulus udah nggak berlaku lagi, dianggap sampah sama dia. Sama atau beda jadinya? Ayo, sama atau beda? Teman-teman boleh dibantu? 600 data memandang itu ini untuk memperbedakan itu, Bu. Misalnya kan yang saya tangkap itu kata Yesus kan sampai akhir zaman, sampai habis. Kang Dito itu Matius nih. Mereka ini untuk memperbedakan itu, bukan untuk mencari tujuan ayat itu. Memperbedakannya beda. Nah, itu kan Bu Nita istirahat dulu biar saya sama Pak Jackson ya. Oke, ini paling ampuh untuk membela kawannya ini. Oke. Ya. Menurut Anda dua dalil tadi, Matius 5:18 dengan Filipi 3 nomor 5678 dari Paulus, sama atau beda tentang hukum Taurat masa berlakunya? Kalau kita bilang sama atau tidak, ya kita tidak mau menilainya sama atau tidak, karena kita ini bukan pakar. Anda mau sanggup diskusi atau tidak? Kalau tidak begini, turun. Diam dulu, saya belum habis ngomong. Ya dijawab saja. Saya tidak mendengarkan alasan, saya cuma butuh jawaban. Sama atau beda? Kita bilang mau beda pun, kita tidak tahu arti ayatnya kayak mana. Kok nggak tahu arti gimana? Kan iya. Enggak, contohnya saya bilang kasihlah. Saya bilang beda. Mengapa dia beda? Kita bilang. Abang bisa kasih tahu detailnya apa bedanya? Oke, gantian saya bicara ya. Oke. Saya ulangi kesekian kalinya, dengarkan baik-baik. Saya membawakan dua dalil yang berbeda tentang satu substansi hukum Taurat berlakunya. Matius 5 nomor 18, ini Yesus yang berbicara.
sampai langit dan bumi itu lenyap, hukum Taurat tidak akan dibatalkan. Oke. Nah, ajaran Paulus dia menuliskan kepada jemaat di Filipi pasal 3 nomor 5 sampai nomor 8. Dia menceritakan awalnya dia tentang hukum Taurat itu tidak cacat, tidak bercacat celah. Otomatis dia penganut dong. Tetapi di nomor 8 dia menganggap sampah hukum Taurat itu. Sama atau beda? Silakan. Abang ini bisakah mendengar saya ngomong tadi? Kalau kita bilang itu berbeda, abang bisa ceritakan detailnya kayak mana, berbedanya apa? Saya berbicara tadi Anda tidak menyimak, tidak mendengarkan. Bukan saya tidak menyimak, saya menyimak dari tadi. Barusan yang saya katakan Matius 5 nomor 18. Ya kan di situ tertulisnya begitu. Matius 5 nomor 17. Siapa yang berbicara? Yesus kan? Bilang abang kan berbeda. Ya saya tanya sama abang, bedanya di mana? Kalau ada beda, saya kan bertanya sama abang. Ya dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Ya, di Matius 5 nomor 18 Yesus yang berbicara. Hukum Taurat itu sampai langit dan bumi itu lenyap, jangan jeda. Jangan jeda, nanti pura-pura lagi kok budek. Tolong hormati saya berbicara. Nah, gitu dong. Saya mendengar. Ya udah dengerin baik-baik. Loh. Tapi keluar perangkat. Jangan, telinga masih di sini. Ya udah, takutnya nanti alasan lagi. Oke. Atau Anda yang mau membaca? Silakan, Matius 5 nomor 18. Hukum Taurat itu tidak dibatalkan sampai langit dan bumi itu lenyap, bahkan satu titik iota pun. Ya. Tuh, itu perkataan Yesus. Kesimpulannya hukum Taurat itu sampai hari kiamat. Nah, di Filipi 3 nomor 5, 6, 7, 8 Paulus mengkisahkan dirinya, dia curhat kepada jemaat Filipi. Awalnya tentang hukum Taurat, dia itu tidak bercacat celah. Tetapi di nomor 8-nya dia mengatakan hukum Taurat itu sampah. Sama atau beda? Silakan. Abang mengambil sampahnya saja, tetapi mengambil bacaan di bawahnya enggak ya? Loh, silakan. Sama atau beda dari perkataan Yesus dengan perkataan Paulus tentang hukum Taurat? Silakan. Pak mau berkelit apa lagi, Jackson? Mau bilang mau bergulit apa ya? Abang kan bilang beda tadi. Loh, orang lain yang membaca dan menyimak aja mengatakan beda loh. Iya. Yang dikatakan Yesus apa, yang dikatakan Paulus apa? Kok Anda masih mau berkelit? Astaga. Ini saya ngomong nih langsung ditembak-tembak terus. Belum saya ngomong. Ya karena Anda dari tadi tuh menyimak tapi awalnya nggak melihat gitu loh. Bukan awalnya melihat, saya baca. Saya baca itu. Ya, saya kan bilang tadi. Kalau ada beda, ya kalau ada beda, apa fungsi beda ayat itu? Apa pengertian ayat itu dibuat beda? Itu saya bertanya. Substansinya tentang hukum Taurat masa berlakunya Pak Le, ya. Diskusi saya dengan Bu Nita dan Pak L tadi, Pak F Logia tadi tentang ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Beliau berdua mengatakan tidak ada yang berbeda, sama. Di sini saya itu boleh nggak aku masuk ngomong? Oke, boleh, silakan. Gini, masa berlakunya keduanya itu sama ya, masih dalam arti sampai akhir zaman. Ya, cuman kalau Yesus ini kan di Matius 5 dia bicara kepada audiens yang lebih luas, kepada murid-muridnya dan juga orang-orang lain yang mendengar. Nah, tapi Paulus di
Filipi itu Paulus bicara kepada jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi itu artinya orang-orang yang udah percaya. Nah, kalau kepada audiens yang lebih luas itu Yesus katakan itu aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat tetapi untuk menggenapinya, dalam arti bahwa dia adalah penggenapan dari hukum Taurat, bahwa dia tuh bisa melakukan semua hukum Taurat dengan sempurna selama seumur hidupnya, bahwa dia adalah Mesias atau juru selamat yang memang orang Israel tuh nanti-nantikan gitu loh. Nah, kalau si Paulus dia ngomong di Filipi itu, dia bicara mengenai Paulus yang dulunya dia beragama Yahudi dengan kewajiban melakukan hukum Taurat untuk selamat. Setelah dia bertobat, dia percaya bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Nah, otomatis agama dia atau kepercayaan dia yang lama, agama Yahudi itu dia buang, Pak. Dia udah nggak pakai itu lagi, dia udah nggak banggakan itu lagi. Iya, poinnya apa, Bu? Poinnya Yesus Nggak ada pertentangan antara Yesus dengan Paulus, nggak ada pertentangan. dalil yang Begini, saya unggah Anda, Begini, dalil saya yang menjelaskan. Bentar, saya mau menjelaskan yang abang keliru ayat itu. Kenapa dikatakan Paulus itu dianggapnya sampah atau dianggapnya tidak dipakai? Itu bukan berarti berbeda ajarannya sama Yesus. Dia itu supaya mereka lebih tinggi, bilang orang tuh lebih tinggi derajatnya daripada Yesus itu sendiri. Kita kan baca tuh, coba abang baca itu. ya berapa derajat? Derajat, bukan berapa derajatnya. Coba abang baca dulu, jangan abang mengambil sampah saja dengan menghadap sampah. Tapi enggak gini loh, kita bro membaca, Jack. kita membaca itu dengan detail supaya kita mengerti Bro ayat Jackson, itu Bro apa, Jackson. jangan membedakan Bro ayat Jackson. itu. Bro, biasakan mendengar apa yang lagi kita dialog, ya. Biasakan mendengar. Poin substansi yang kita dialogkan ini apa? Saya membawakan dua dalil itu. Ini teman-teman yang di bawah ini ada yang bego, pada pinter semuanya. Referensinya bisa langsung dibuka, Bible Sabda online dari Google Chrome, baca apa yang saya yang saya utarakan, Matius 5:17 tentang masa kadaluarsanya hukum Taurat itu. Abang mengerti nggak ayat-ayat yang barusan abang baca itu, ayat 8? Sabar dulu dong. Enggak, abang mengerti nggak ayat itu? Saya bertanya. Poinnya tentang masa kadaluarsa hukum Taurat. Sabar dulu. Jangan berkelit, kelihatan kamu lagi bersembunyi. Iya, saya ngambil ayatnya. Saya ngambil ayatnya. Sabar dulu. Saya lagi tidak membicarakan teks dan konteksnya. Saya mengupload dua data yang berbeda tentang masa kadaluarsa atau masa berlakunya hukum Taurat. Masih nyambung nggak? Saya membicarakan tentang masa berlakunya hukum Taurat. Oke, kita baca ya. Sabar dulu gantian. Kenapa sih? Segala sesuatu ku anggap rugi karena mengenalkan akan Kristus. Kau nggak mendengar, kita nggak bisa diskusi. Jangan dianu. Kita kan mau mencari buktinya. Jangan kita bawa dulu nanti naik lagi ya. Nanti naik lagi. Dengarkan saya ngomong ini, kamu di bawah dengarkan. Nanti naik lagi ya. Kita kalau mau diskusi, mau digiring kemana-mana nggak bisa. Karena kita lagi dialognya tentang masa kadaluarsanya hukum Taurat menurut Yesus. Menurut Yesus, masa kadaluarsa hukum Taurat itu sampai langit dan bumi itu lenyap. Dengarkan baik-baik, jangan egois, jangan anti kritis. Itu dogmatis yang sedang bekerja kalau kamu seperti itu. Sabar dulu, nanti naik lagi. Matius 5:18, saya ulang lagi kesekian kalinya. Yesus yang mengatakan hukum Taurat itu sampai hari kiamat. Langit dan bumi itu lenyap. Paulus
mendeklarkan dirinya, awalnya dia adalah mengikuti hukum Taurat tanpa cacat celah, kemudian di nomor 8 dia menganggap hukum Taurat itu sampah. Kalau dia menganggap hukum Taurat itu sampah, berlaku nggak bagi dia? Jelas tidak. Paulus mengajarkan hukum Taurat tidak berlaku. Yesus mengatakan hukum Taurat itu sampai hari kiamat. Udah, silakan. Naik lagi, bantah. Ya, Yesus monggo. itu bicara di Matius 5 ayat 18 itu sebagai Tuhan, Pak. Bahwa dia itu Paulus itu bicara sebagai umat, orang yang sudah diselamatkan. Beda. Dari mana Ibu? Kalau Yesus Dari mana Ibu tahu? Referensi mana yang mengatakan bahwa Yesus di situ sebagai Tuhan? ya Yesus kan memang Tuhan kan? Memang dia Ya, Tuhan, itu gelar yang melekat pada dirinya, nggak pernah lepas. Bu, kalau Yesus itu menurut Anda sudah sebagai Tuhan, kenapa Anda bilang barusan itu posisinya Yesus sebagai Tuhan? Ini apa sih? Maksud saya Yesus itu gimana ya? Karena memang di Wahyu nih ya, di Wahyu 20 ini kan dikatakan Wahyu 20 semua manusia itu akan dihakimi berdasarkan perbuatan. Nah, perbuatan itu apa patokannya? Itu kan 1 sampai 10 hukum Taurat. Yang mana yang dilarang itu yang Tuhan catat, gitu loh. Siapa yang melanggar apa itu dicatat di buku. Istilahnya buku ya, di dalam kitab Wahyu. Nah, berarti itu berlaku kan sampai dunia kiamat. Nah, karena semua manusia itu akan diadili berdasarkan hal itu. Nah, karena itu Yesus katakan di Matius 5 ayat 18, jangan menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Datang ini kan bicara Yesus datang ke dalam dunia kan, bukan dia lahir, dia datang dari Logos. Dia datang ke dalam dunia, berinkarnasi, mengambil natur manusia. Aku datang untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapinya supaya apa? Supaya manusia itu bisa selamat, karena dia ada, karena Yesus itu tidak bersalah, tidak berdosa, tidak pernah melanggar hukum Taurat, tetapi disalib. Nah, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, sebelum kiamat. Ya. Nah, Itu kalau berlaku. Paulus ya udah dianggap dia sampah, udah nggak berguna lagi. iya, Udah karena dia ini Nah, beda kan. kalau Paulus udah- dulu kan kalau agamanya sudah agama karena- Yahudi. Agama Yahudi itu Kalau sudah karena Bu, kalau sudah karena berarti Anda menyetujui nih. Yesus tentang hukum Taurat dengan Paulus tentang hukum Taurat berbeda atau sama? Berbeda. tidak ada pertentangan antara keduanya. Bukan masalah pertentangan, Bu. Tolong jujur sekali lagi sama saya. Berbeda atau sama? Diundang di sini ngapain kalau aku diam-diam aja nih? Sabar dulu, Chris. Gak mau, saya harus ini. Ini saya suruh. Apa sih, Chris? Kenapa kau tumben kali kau jadi kayak begini, Orang Chris? ngobrol, saya ini pendebat dulu. Ayo, siapa yang mau debat sama saya? Suruh gunung saya. Udah, jangan kau pepet Bu Nita untuk berhenti ngomong. Ya, Bu Nita, tolong jawab dengan jujur. Dari tema substansi Yesus dengan hukum Taurat, Paulus dengan hukum Taurat, sama atau beda? Kalau dibaca kata per kata, letterlek tanpa pengertian, itu kelihatannya beda. Tapi kalau ditambahin dengan pengertian, ya, bahwa Kristus itu dia datang untuk memenuhi hukum Taurat, bahwa selamat tidak ada manusia yang bisa melakukan hukum Taurat kecuali
percaya iman kepada Kristus itu masuk pengertiannya. Kayak Paulus kan dia udah buang itu agama Yahudinya, dia jadi pengikut Kristus. Ya dah. Kalau agama Yahudi dulu tuntutannya selamatnya apa? Karena perbuatan. Itu ada. Agama Yahudi memang selamatnya itu karena iman dalam tanda petik. Mereka pikir mereka beriman kepada Yahweh dalam tanda petik plus perbuatan. Itu nggak pernah bisa menyelamatkan. Karena perbuatan manusia itu pasti banyak gagalnya, nggak sempurna. Perbuatan manusia itu seperti kain kotor di mata Tuhan yang suci. Ya, nah, jadi hanya Kristus saja yang menjadi patokan sekarang. Makanya dalam Kristen kalau percaya kepada Kristus itu selamatnya karena kasih karunia atau anugerah, sesuatu yang manusia tidak bisa lakukan. Nah, demikian tadi kamu sebenarnya yang dimana perdebatan itu berlangsung dan baku hantam antara Kristen versus Kristen, saling bidat membidatkan, saling sesat menyesatkan, karena memang di dalam kekristenan itu pengajarannya, doktrinnya berbeda-beda ya. Ketika sama-sama Protestan saja, satu sekte sekalipun ya, itu doktrinnya berbeda. Kenapa? Karena Kristen tidak mempunyai tafsir paten, yang dimana satu pendeta dengan pendeta yang lain itu dalam khutbahnya lalu menafsirkannya itu berbeda-beda, sehingga pemahaman demi pemahaman satu dengan yang lain itu akan cenderung rancu satu dengan yang lain. Kenapa? Ya itu tadi, karena pengajaran demi pengajaran yang dilakukan oleh orang-orang Kristen itu hanya menurut akal-akalan mereka, hanya menurut apa yang menjadi keinginan mereka, tidak melalui pengajaran para nabi, melainkan dari akal-akalan mereka sendiri. Jadi banyak kesalahan-kesalahan satu dengan yang lain, yang pada akhirnya pendeta satu dengan pendeta yang lain itu mereka saling salah menyalahkan, baku hantam. Apalagi ada Katolik, ada Protestan, yang dimana dalam sistem penyembahan ya, dalam sistem peribadatan itu menjadi sebuah perbedaan di sini. Padahal satu pangkal, itulah dengan adanya Protestan. Nah, Protestan ini kan protes gitu ya. Berawal dari protes ini tadi. Jadi lalu jemaatnya nyolong. Maka kesini seiring berjalannya waktu ya, dengan ekstrimnya mereka itu berubah pengajaran ya, tanpa mereka sadari bahasanya pada akhirnya mereka menyalahkan pangkalnya ya. Buah menyangkali pohonnya itu Kristen. Seperti Protestan ini kan awal mulanya kan cikal bakalnya kan dari Katolik. Nah, di sini orang-orang Protestan itu datang belakangan tapi memprotes gitu. Lucu pokoknya. Itulah bukti tanda bahasanya Kristen bukan pengajaran dari para nabi ya, sehingga apa yang mereka sampaikan itu menurut hawa nafsu mereka sendiri dengan akal-akalan mereka sendiri. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi Ya Bashir